Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhersi dengan NIM 18010105055. Jadi di sini saya akan membahas tentang teori bermain. Jadi sebelum saya melangkah ke teori bermain, di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian bermain dan permainan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan bermain adalah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati dengan alat tertentu atau tidak. Sedangkan permainan adalah suatu perbuatan yang mengandung keasyikan dan dilakukan atas kehendak diri sendiri, bebas tanpa paksaan dengan bertujuan untuk memperoleh kesenangan pada waktu melakukan kegiatan tersebut. Lalu teori bermain. Jadi berdasarkan sifatnya, teori bermain dibedakan menjadi dua. Yang pertama teori bermain klasik dan yang kedua teori bermain modern. Teori bermain klasik, teori klasik muncul sebelum abad ke-20 dan sebagian besar menggambarkan suatu kekuasaan dan kekuatan pada saat teori itu diangkat atau dimunculkan. Sedangkan teori bermain modern, teori-teori modern yang mengkaji tentang bermain tidak hanya menjelaskan mengapa muncul perilaku bermain. Para tokoh juga berusaha untuk menjelaskan manfaat bermain bagi perkembangan anak. Lalu menurut pandangan dari para pakar psikologi dan biologi, teori klasik meliputi yang pertama, teori rekreasi atau pelepasan, Lazarus dan Scarler. Yang kedua, teori teleologi atau pembawaan, Kagros dan Roeles. Yang ketiga, teori sublimasi, Ede Klapatade. Yang keempat, teori rekapitulasi atau evolusi reinkarnasi, Hall. Yang kelima, teori surplus energi, Spencer. Yang keenam, teori Buchler. Jadi teori rekreasi atau pelepasan yaitu bermain merupakan kegiatan yang berlawanan dengan kerja dan sesungguhan. Bermain merupakan imbangan antara kerja dengan istirahat. Orang yang merasa penat akan bermain dan berinteraksi untuk mengadakan pelepasan agar kesegaran jasmani dan rohaninya segera kembali. Lalu yang kedua, teori teleologi. Jadi teori teleologi ini, permainan merupakan kegiatan yang mempunyai tugas biologis yang akan digunakan oleh manusia untuk mempelajari fungsi hidup, penguasaan gerak, rasa ingin tahu, persaingan sebagai persiapan hidup di masa yang akan datang. Seseorang bermain bukan karena masih muda, tetapi mulai bermain seseorang akan menjadi awet muda. Permainan tepuk tangan dilanjutkan dengan A+ untuk orang yang hebat. Yang ketiga, teori sublimasi. Di teori ini, permainan bukan hanya merupakan kegiatan untuk mempelajari fungsi hidup, tetapi juga merupakan proses sublimasi menjadi lebih mulia, lebih tinggi, atau lebih indah. Melalui bermain, seseorang yang memiliki insting atau naluri, seseorang yang rendah akan belajar untuk berubah dan meningkatkan menjadi perbuatan dan tindakan yang lebih baik atau tinggi. Permainan dilakukan dan diteruskan dengan kegiatan mengusap muka saat berdoa. Yang keempat, rekapitulasi evolusi reinkarnasi. Teori ini mengatakan permainan merupakan kesimpulan dari masa lalu. Anak akan bermain permainan yang pernah dimainkan oleh nenek moyangnya, serta pertumbuhan jiwa manusia yang wajar haruslah melalui tahap-tahap perkembangan manusia yang wajar sampai pada pertumbuhan yang sempurna. Pertumbuhan manusia, masa pranatal, pertumbuhan kelahiran, masa bayi dan masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua. Kondisi sekarang permainan tradisional hampir tergeser oleh permainan modern hasil kemajuan iptek. Yang selanjutnya, teori surplus energi. Teori surplus energi bahwa surplus atau kelebihan tenaga yang dimiliki oleh seseorang yang belum digunakan atau tersimpan akan disalurkan atau dikeluarkan melalui aktivitas bermain atau permainan. Surplus atau kelebihan tersebut meliputi kelebihan energi, kelebihan kekuatan hidup,
kelebihan emosi dan vitalitas. Lanjut teori C. Buchler bahwa di samping permainan merupakan kegiatan untuk mempelajari fungsi hidup. Teori Gross, bermain juga merupakan Function Lust, nafsu untuk berfungsi, dan aktivitas Drang, kemauan untuk aktif. Untuk bisa bermain, seseorang harus mempunyai kehendak, kemauan, dan nafsu untuk bermain permainan diinginkan. Lalu teori bermain modern. Teori bermain modern juga dapat dibedakan menjadi beberapa menurut para ahli. Yang pertama itu psikoanalisa, Sigmund Freud, kognitif, Piaget dan Vygotsky. Yang ketiga teori belajar sosial. Yang terakhir teori kompensasi. Itu yang pertama, teori bermain menurut teori psikoanalisa Sigmund Freud. Bermain merupakan media, sarana, alat atau cara untuk mengeluarkan atau melepaskan emosi-emosi dari dalam diri. Bermain juga merupakan media untuk belajar mengatasi pengalaman traumatik atau frustasi. Bermain merupakan salah satu cara untuk mengukur, menguasai, dan mengetahui sifat suatu alat. Lalu yang kedua, teori kognitif, Piaget dan Vygotsky. Bermain merupakan bagian atau tahap perkembangan kognitif, daya tiru, daya ingat, daya tangkap, daya imajinasi. Gaya belajar manusia yang harus dilalui oleh seorang anak. Bermain juga merupakan sarana untuk belajar berpikir, mengungkapkan ide-ide, kreativitas, daya cipta, atau berimajinasi. Lalu teori belajar sosial. Manusia sebagai makhluk monodualisme, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Bermain dapat menjadi sarana atau media untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan orang lain atau makhluk hidup lain atau makhluk sosial. Lalu teori kompensasi. Bermain tidak hanya berfungsi sebagai pengisi waktu luang atau rekreasi saja, tetapi sekarang sudah menjadi kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan atau untuk mempertahankan hidup sebagai profesi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.